semua orang Surabaya adalah seorang apa penggemar Persebaya atau bonek ya, kami ini bonek gitu ya, bukan kami mau promosi ya, tapi ini backgroundnya itu ya. Dia nulis ampun bro itu ya. Ya jadi ya ini karena ini semacam nostalgia juga ya bagi saya ya, nostalgia bisa bertemu dengan Pak Rojil di sini, tapi yang pasti bukan karena dia teman saya sehingga saya jadikan narasumber, tidak, karena saya tahu apa namanya eh, kompetensi beliau ini ya. Bukan saya mengunggulkan, tapi memang kompetensinya sangat eh, termasuk yang menginspirasi ya, karena kita berproses bersama. Sekarang kalau tidak salah Pak Rojil ini anu sedang ongoing ya S3 Ya, benar. Sekarang lagi ongoing S3 di di Ilmu Humaniora Unair. Jadi nggak nah ya jauh-jauh gitu ya. balik balik Benar. ya ini istilahnya begini. Pak Rojil ini adalah penjaga markas besar kami ya. Kalau saya kan merantau, dia yang menjaga markas besar Surabaya, menjaga gawang seperti dia menjaga gawang ya. Dia memang kalau main sepak bola penjaga gawang. Ya. Oke, oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mungkin bisa kita apa namanya dengarkan, perhatikan materi yang akan disampaikan oleh Pak Rojil. Mudah-mudahan akan memantik diskusi. Nanti teman-teman juga akan diberi kesempatan untuk bertanya agar apa namanya eh, mata kuliah kali ini, kuliah tamu kali ini bermanfaat untuk kita semua. Pada Pak Rojil, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita semuanya. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. sehat selalu. Kita bisa belajar bersama. Jadi terima kasih. Saya manggilnya Mas Rangga aja ya, Kak. Karena kami juga di kampus seringkali dipanggil Mas ya, bukan dipanggil Pak gitu ya, agar terlihat sepantaran kan gitu ya. Jadi kalau panggil saya Mas saja tidak ada masalah. Jadi eh, teman-teman sekalian, saya harus berterima kasih kepada Mas Rangga dan juga khususnya IAIN Ponorogo yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa belajar bersama, karena di sini nanti pasti akan ada dua hal yang saling berkaitan ya. Saya juga belajar bagaimana anak-anak sekarang memahami dunia sastra dan juga sejarah. Memang kami dulu em, bersama Mas Rangga ini gini, ya kita ini dulu orang yang mungkin dianggap yang lainnya itu, oh ini arek-arek sing senengane diskusi, senengane maca buku, iki arek serius kabeh. Padahal enggak ya. Kita juga main PS, kita juga ngopi, kita juga main bola, kita nonton ke stadion. Tetapi kita masih tetap ya memiliki passion untuk membaca dan berliterasi begitu ya. Jadi kalau literasi kan lebih dari sekedar membaca, dan disitulah kemudian kita sama-sama berproses dan pada akhirnya kita bisa apa mencapai eh, titik ini, gitu ya, mencapai titik ini dan sekarang dipertemukan kembali begitu. Jadi apa yang kalian lakukan dan apa yang kita kerjakan saat ini itu pasti akan muncul hasilnya di kemudian hari, entah itu kita tahu mulai awal atau tahunya ya nanti-nanti seperti saat ini ya saya dengan Mas Rangga. Nah, maka dari itu forum-forum seperti ini menjadi penting ya. Dulu kami juga sering belajar ke orang-orang di luar kita. Jadi saya belajar ke anak UGM, belajar ke anak UNY, belajar ke anak IAIN. Saat itu IAIN Sunan Ampel ya, karena yang terdekat ya lingkungan. Nah, dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, kita harus bersyukur ya bahwasanya kita bisa bertegur sapa melalui teknologi yang kemudian kita bisa belajar bersama dalam konteks sastra dan sejarah. Nah, sebenarnya kalau kemarin tuh guyonan sama Mas Rangga, ya memang sastra dan sejarah ini kan berdekatan kan, termasuk mahasiswanya. Sampai saya juga
mendapatkan istri dari sastra Indonesia gitu kan. Nah, ini ya ini pembajak ini ya. Ini teman sekelas saya ya. S1 ini jadi istrinya dibajak ini. Iya, benar. Ya, eh, untuk host bisa diberikan kesempatan saya untuk berbagi layar. Diklik aja yang multi multiple begitu kan ada kolom kecil itu mungkin multiple itu diklik nanti saya bisa berbagi layar untuk kemudian menyampaikan beberapa slide materi yang perlu kita kita belajar bersama. Yang pada intinya begini, relasi sastra dan sejarah ini antara fiksi dan fakta. Lah ini yang nanti akan membedakan bagaimana corak keilmuan sejarah dan corak ilmu sastra. Karena Kunto Wijoyo dalam bukunya Budaya dan Masyarakat menyampaikan bahwasanya ya sastra dan sejarah ya atau sejarah dengan ilmu sastra terutama novel itu eh, sangat dekat sekali ya sangat dekat sekali dan kemudian kalau dirunut maka dia tidak jauh kan ada beberapa materi yang kemudian atau keilmuan yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo yang dia kemudian mengutip ya Arthur Koestler ada disiplin kimia, kemudian biokimia, biologi, kedokteran, psikologi, antropologi, sejarah, biografi, novel, epik, dan lirik. Jadi cuma dipisahkan ya dengan biografi, sejarah, biografi, novel begitu. Nah, novel kita anggap sebagai hasil dari ilmu sastra begitu, sehingga nanti jelas begitu ya. Karena kenapa sejarah, biografi, novel? Ya ini terjemahan dari buku tersebut dan saya tafsirkan bahwasanya nanti novel atau karya sastra itu ada personifikasi. Oh, yang mungkin ini kenapa sebelum novel itu ada biografi. Jadi sosok orang begitu, cerita tentang seseorang biografi yang kemudian cerita biografi ini ya bisa menandakan bagaimana lingkungan sekitar. Kalau teman-teman membaca bukunya Kunto Wijoyo, metodologi sejarah itu dijelaskan pula bahwasanya biografi itu juga bagian dari sejarah, meskipun itu bagian cerita dari orang orang yang kemudian sangat personal atau kisah tentang seseorang, tetapi kisah tentang seseorang ini bisa mengubah atau bisa memiliki impact yang besar terhadap lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah uh, Gajah Mada yang tadi disampaikan oleh Mas Rangga ya, bahwasanya Gajah Mada itu juga memiliki sosok yang kuat sehingga dia dijadikan sebagai tokoh atau ya personifikasi apakah itu langsung atau tidak yang kemudian itu menguatkan sebuah karya sastra. Nah, teman-teman, jadi pernyataan tadi yang sudah saya jelaskan ada indikasi bahwa antara ilmu sastra dengan sejarah itu bedanya sangat tipis begitu ya. Meskipun nanti menurut Kunto Wijoyo ya keduanya berbeda dan Kunto Wijoyo juga dengan jelas ya Kunto Wijoyo ini seorang sejarawan dan juga sastrawan. Kenapa saya mengambil Kunto Wijoyo tidak mengambil misal ada juga sejarawan seperti Bambang Purwanto, kemudian ada juga eh, Aktiu ya yang dari konteks ilmu sastranya ya memang mereka juga mengulik begitu tentang sastra dan sejarah. Tetapi saya hari ini mengambil Kunto Wijoyo bukan berarti apa-apa. Saya juga tidak pernah diajar oleh beliaunya. Tetapi Kunto Wijoyo ini juga seorang sejarawan dan seorang sastrawan. Dia menulis sastra dan sejarah itu sama-sama bagusnya.
Ini yang membuat bahwasanya kenapa Kuntowijoyo harus kita apresiasi untuk belajar tentang sastra dan sejarah. Nah, kedua keilmuan ini ya, ilmu sastra dan sejarah. Meskipun sejarah bukan sastra, begitupun sebaliknya, tetapi sama-sama menggunakan imajinasi. Nah, itu titik temunya narasi sejarah, narasi plot, kemudian penokohan, alur cerita ya dia, apakah maju mundur dan lain sebagainya, itu hasil dari imajinasi. Nah, tetapi nanti imajinasi antara penulisan sejarah dan imajinasi penulisan sastra ada metode, mungkin dalam perspektif saya sejarah itu yang tidak boleh dihilangkan sehingga memiliki kekhasan mana yang dijadikan sebagai oh ini karya sejarah, oh ini karya sastra. Nah, sejarah bukan sastra, begitupun sebaliknya. Sejarah itu berawal dari kenyataan, faktual atau kejadian di masa lalu yang benar-benar terjadi, meskipun memiliki subjektivitasnya masing-masing, begitu ya. Kalau kita lihat sejarah di Indonesia, katakan seperti itu, peristiwa 65, kemudian peristiwa 98, bagaimana memandang peristiwa itu banyak perbedaan dan sudut pandang lain yang kemudian disampaikan bahwasanya ada subjektivitasnya, tetapi subjektivitas itu tidak boleh serampangan ya, atau orang mengatakan intersubjektif gitu kan ya, mendekati objektivitas atau dan lain sebagainya, itu nanti terkait dengan filsafat keilmuan saja tentang subjektivitas objektivitas. Tetapi keduanya itu memiliki realitas yang mungkin saja sejarah ini harus empiris ya, karena keilmuan itu ya harus bisa dibuktikan secara indrawi begitu ya. Kalau di sini ada metodenya, misalnya orang sejarah ya kalau lihat sumber kan nggak bisa, sumber ini sudah kita tasheh, kemudian kita bertemu dengan guru kita, ketemu dengan eh, beberapa leluhur yang kemudian menggunakan istighoroh begitu atau dengan mimpi ini cocok ini. Nah ini bahayanya di situ ya. Biasanya teman-teman IAIN, teman-teman yang berbackground keagamaan biasanya masih masih mempercayai bahwasanya mimpi seorang guru itu ya bisa dijadikan sebagai apa ya. Ya tapi itu inspirasi spirit boleh, tapi kalau itu dianggap sebagai kenyataan kebenaran itu masih belum belum bisa begitu dalam konteks ilmu pengetahuan kekinian ya, karena ada metodenya ya. Karena dulu kita juga berdiskusi. Kalau sejarah kan misalnya wawancara itu kan ya. Kalau orang yang sudah meninggal bisa nggak kita kemudian wawancara atau metode menafsirkan mimpi begitu kan. Nah, ini bahaya kan biasanya begitu. Seringkali bercampur-campur, tertukar ya. Ini yang kemudian nanti sejarah itu tidak boleh serampangan, bahwasanya ada metode pencarian sumber dan juga mengkritik sumber. Tidak semuanya sumber meskipun sama ceritanya tetapi tidak semuanya boleh dipercaya. Karena dalam konteks ini ya sejarah akan lebih lebih ketat dalam proses metode metodologinya, berbeda dengan sastra. Kemudian sastra hasil imajinasi pengarang. Ya, sama, sejarah juga ada imajinasinya. Misalnya begini, ditemukan perhiasan. Wah, ditemukan perhiasan yang kemudian juga dikuburkan bersama jenazah orang yang memilikinya. Nah, ini kan, oh, ada perhiasan ikut dikuburkan. Nah, kemudian kenapa makam-makam suku-suku atau orang-orang tertentu kok ditaruh di atas atau yang lebih tinggi di dataran tinggi. Nah,
ini kan kemudian memunculkan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kita memiliki imajinasi untuk menafsirkannya. Tetapi dalam sejarah tidak boleh imajinasi tafsir itu kemudian terlepas dari sumber atau konteks faktanya. Oh ya, ditemukan bahwasanya perhiasan-perhiasan itu menjadi barang yang dicintainya. Oleh karena itu dibawa yang mana mereka dalam kepercayaannya itu menjadi bekal misalnya begitu. Kenapa dimakamkan di tempat yang tinggi? Karena faktanya kan di tempat tinggi ya. Kemudian kita menggunakan imajinasi, menggunakan tafsir dan pendekatan ilmu-ilmu yang lainnya. Oh, berarti ada kepercayaan dalam komunitas atau kelompok suku tersebut bahwasanya makam yang kemudian ditaruh di tempat yang lebih tinggi itu mendekatkan dengan Sang Pencipta begitu. Nah, ini kan macam-macam. Nah, kenapa juga orang orang Muslim kemudian tidak perlu di tempat yang tinggi, kemudian harus segera dimakamkan. Nah, ini kan faktanya ada, tetapi kemudian bagaimana kita mengaitkan dengan yang lainnya. Misal kenapa di sini begitu ya ada hantu pocong? Kenapa di Arab Saudi tidak ada hantu pocong gitu ya? Meskipun sama-sama muslimnya begitu kan, ini kan menarik. Artinya ada kepercayaan yang itu bisa ditafsirkan. Nah, kepercayaan ini kan seperti nilai kan. Nah, disitulah kemudian katakanlah sejarah juga membutuhkan imajinasi. Semisal ditemukan bukti-bukti dan lain sebagainya, maka ya kita harus merangkai itu, begitu ya. Oh, ditemukan arca, oh ditemukan patung ya menyimbolkan tertentu. Oh, misalnya Ganesha. Oh, berarti di era tertentu ini sudah mementingkan tentang bagaimana eh, pendidikan atau edukasi di era itu. Nah, ini kan menarik di situ karena misalnya Ganesha adalah sosok sebagai dewa ilmu pengetahuan kan begitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini menjadi imajinasi yang memang ada subjektivitas tergantung dengan nilai-nilai kita, tetapi tidak serampangan dan harus berdasarkan dengan sumber-sumber yang kita temukan, yang nanti itu akan bisa berbeda. Saat ini mohon maaf ya, saya memberikan pemahaman tentang kesejarahan dulu. Saat ini ditulis lagi sejarah nasional Indonesia. Ya, ada penulisan sejarah nasional Indonesia yang digawangi oleh Fadlizon. Mungkin isunya ya Orde Baru akan menjadi lebih baik daripada narasi sebelumnya ya kan ya. Orang kan menafsirkan ya sah-sah saja ya nanti, tapi bukunya masih dalam proses dikerjakan. Saya tidak ikut mengerjakan ya. Kalaupun diajak mungkin ya saya tidak bergabung ya karena arahnya bisa dibaca begitu ya. Ini terkait dengan tadi katanya Mas Cool. Angga adalah idealisme tadi kan gitu ya. Terus desain. Jadi eh, ada beberapa yang sudah di-spill begitu, sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan kemudian juga Ketua Penulisan Sejarah. Jadi ada masa prasejarah diubah menjadi awal sejarah. Ini kan mendapatkan kritik ya. Karena prasejarah itu ya sebelum aksara, sebelum sejarah, belum adanya aksara. Kalau awal sejarah kan ya sudah ada sejarah dan sudah ada aksara, tapi di awal-awal. Nah, termasuk juga bagaimana pemberontakan PKI terhadap kolonial Belanda tahun 27 itu diubah. Tidak lagi pemberontakan, tetapi lawan kan begitu ya. Wah, ini saya kritik juga kayak sepak bola aja kan, nanti PKI lawan Belanda gitu kan, skornya berapa gitu ya. Jadi saya guyonan di sejarawan seperti itu ya, karena ya harus dikritik begitu. Nah, artinya apa? Tafsir itu bisa berbeda karena imajinasi seseorang dengan nilai-nilai background-background yang ada di dalam dirinya itu sangat berpengaruh. Tetapi kan tidak bisa lepas dari sumber atau faktanya, meskipun tafsirnya berbeda begitu. Nah, ini yang menarik di situ. Kemudian dalam kesimpulannya, sastra bisa berakhir dengan sebuah pertanyaan ya. Kalau sejarah itu memberikan informasi yang tegas. Meskipun nanti informasi saya A, ada yang lainnya informasinya A aksen atau B begitu.
sastra sebagai sumber sejarah ini ya. Nah ini kita masuk ke Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu menekankan bahwasanya sastra ya, meskipun fiksi, dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman yang berharga tentang sejarah. Oleh karena itu, tadi ada buku Bumi Manusia yang disampaikan oleh Mas Rangga. Jadi saya juga membaca buku tersebut dan di buku Bumi Manusia terdapat perayaan perayaan kemerdekaan Belanda atau perayaan kelahiran Wilhelmina. Ini agak lupa saya. Jadi ada perayaan tentang kemerdekaan dan Ratu Belanda begitu di era itu yang kemudian di sekolah HBS itu diadakan semacam perlombaan gitu ya. Atau mungkin ini awal dari kenapa ada 17 Agustusan terus lomba-lombaan. Ini jangan-jangan juga ya berawal dari tradisi orang Belanda juga begitu ya ketika mereka merayakan kemerdekaan, lahiran Wilhelmina dan lain sebagainya atau apa begitu ya ratunya. Kemudian termasuk di tanah jajahan itu ayo ya atau mungkin juga disnatalis dari IAIN Ponorogo misalnya begitu kan. Oh ada lomba debat, ada lomba apa tetapi kan ya perayaan-perayaan itu di HBS, Bogor Burger School di Surabaya itu ada perlombaan sepak bola. Oh, berarti kan menarik ini. Ini informasi ya pemahaman yang berharga tentang sejarah yang dinarasikan dalam sebuah sastra karena ya Pram kan katanya juga seperti Krishna tadi kan melakukan riset kan begitu ya. Jadi ada hal yang pas, ada yang nanti mungkin ya kurang tegas. Misalnya kenapa Pram tidak langsung menyebut nama Tirto Adi Suryo, kenapa harus di apa namanya dipersonifikasikan sebagai Mingke begitu ya. Nah, ini yang kemudian kita tidak boleh mengutip Pram bahwasanya itu Mingke, itu Tirto Adi Suryo tidak karena nanti bisa jadi kan ya itu rekaan Pram saja begitu ya yang berdasarkan riset dia yang dia sangat terinspirasi oleh Tirto Adi Suryo kan wajar saja misalnya Mas Rangga itu apa terinspirasi Francisco Totti begitu kan. Nah, ini kan menarik begitu ya. Terus dia membuat karya sastra yang kemudian personifikasi dia begitu sosoknya kan tetapi kan ya nggak bisa kemudian kita validasi gitu ya. Kemudian karya sastra mampu merekam pengalaman, emosi, dan mentalitas masyarakat pada periode tertentu yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen secara formal. Nah, ini yang menariknya di situ. Semisal kalau saya membaca buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia atau saya membahas tentang bagaimana pembedaan masyarakat di Hindia Belanda menjadi 3 kelas, Eropa, Remdo Oosterlingen, ya Timur Asing, dan Bumi Putra atau Inlander. Buku sejarah, misalnya kemunculan elit modern, seperti ditulis oleh sejarawan-sejarawan, begitu ya. Kemudian saya membaca tentang pembangunan jalan Dendels ya, jalur pos gitu kan ya, itu terkenalnya jalan Dendels. Yang benar jalan raya pos begitu ya, pos weh begitu ya, jalan raya pos. Jadi eh, akan berbeda ketika saya membaca tulisan sejarawan dengan tulisan Pramudia Anantatur misalnya begitu ya. Misalnya saya membaca buku eh, tentang sejarah Kartini dengan membaca karya sastra yang ditulis oleh Pram tentang Panggil Aku Kartini Saja misalnya begitu. Atau kisah-kisah era kerajaan begitu ya. Saya membaca bukunya Krishna, kemudian saya membaca bukunya Yamin atau Slamet Mulyana ya pasti pasti lebih imajinatif karya sastra daripada karya sejarah begitu ya karena terlalu serius begitu ya apalagi kalau yang nulis itu orang-orang yang tidak memiliki
sense of sastra seperti Kunto Wijoyo ya bingung kita kan baca berkali-kali, tapi kalau baca eh, bukunya Kunto Wijoyo itu akan lebih apa mengalir ketika kita membaca itu. Nah, karya sastra mampu merekam pengalaman, emosi dan mentalitas karena ada cerita, ada konteks yang kemudian dinarasikan dalam bentuk percakapan atau narasi yang itu tidak seketat sejarah. Bisa memunculkan tokoh yang itu tadi ya, tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak ada dalam sejarah tetapi dimunculkan dalam karya sastra itu sehingga itu melengkapi dan membuat ruang-ruang kosong yang kemudian tidak ditemukan dalam konteks penulisan sejarah seperti disampaikan oleh Mas Rangga begitu ya dalam membahas tadi Gajah Madanya Krishna. Kemudian novel, puisi, dan drama dapat memberikan perspektif orang dalam terhadap peristiwa dan kondisi sosial budaya masa lalu. Jadi ada semacam kayak perspektif orang dalam tanda kutip ya. Kita itu bisa mengambil apa? eh, merasakan nuansanya. Misalnya kalau kalau orang punya narasi yang sangat kuat ya, narasinya kuat bagaimana ya Mingke itu diceritakan dia itu benci dengan feodalisme di negerinya sendiri, kemudian dia mangkel dengan melihat apa namanya situasi kolonialisme, pembedaan masyarakat begitu sangat rasis begitu. Sementara saya juga hidup dalam lingkup feodalisme yang itu ya hampir sama begitu ya. Sampai akhirnya dia ketemu dengan eh, sama Nyai Ontosoro begitu kan. Nah, Nyai Ontosoro dan analis misalnya dengan ya cocok lah mereka bertiga ini ya gitu ya. Yang satunya itu aku bukan eh, Belanda, aku milih Indonesia aja begitu ya kata memilih Bumi Putra aja kan ya. Pribumi kata si analis begitu ya, kalau nonton filmnya kan. Nah, itu ada perspektif yang muncul dari orang dalam itu maksudnya seperti itu ya dalam pemahaman saya eh, ada emosi itu tadi ya memberikan perspektif itu tadi. Saya masih ingat juga ya dulu Mas Rangga itu seringkali bro ini cerpenku, bro ini puisiku gitu kan ya. Saya membaca itu kan ya meskipun puisi iki sing apik iki opo gitu kan ya. Cerpen sing apik iki opo aku gak paham sebenarnya, tapi saya menikmati membaca karya-karya teman saya dan sekarang ya banyak juga teman-teman yang dulu saat kuliah semester 2 semester 3 semester 4 seperti kalian itu yang bertukar karya itu sekarang ya jadi sastrawan juga, jadi kritikus sastra, jadi pengajar sastra. Jadi eh, proses panjang itu menguatkan kapasitas diri yang kemudian bisa ya berbicara, ngomong ngalor ngidul tentang bab seperti ini. Nah, sejarah sebagai inspirasi dan konteks sastra. Nah, ini tadi konteks sejarahnya banyak, sekarang konteks sastranya. Jadi kalau dalam perspektif saya sebagai seorang sejarawan, maka ya ilmu sastra itu ya sastra itu hanya ilmu bantu. Nah, tadi kan saya kalau kita lihat di sini, nah sastra sebagai sumber sejarah ya saya hanya menggunakan sastra sebagai penguat atau memperkuat imajinasi saya. Oh bener nggak? Oh kalau nggak sesuai atau mungkin berbeda banget begitu ya, kontras begitu, maka saya akan berpikir ulang dan saya akan menggali sumber-sumber, menggali perspektif-perspektif yang lebih luas. Nah, jadi sebagai ilmu bantu saya untuk memahami gitu ya. Nah, kalau ini sejarah sebagai inspirasi dan konteks sastra. Nah, seperti tadi Krishna Pram, mungkin Suparto Broto kalau di Surabaya ada Suparto Broto. Itu dulu saya pernah menulis ya, zaman mahasiswa itu Suparto Broto sebagai sejarawan ya. Ketika saya baca lagi tulisan itu ya 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 kurang pas juga saat ini ya kurang pas juga ya ada benarnya dan ada kurangnya begitu kalau dulu itu cocok ini tadi sejarawan tapi sekarang kita membaca gitu lagi tulisan kita eh, berapa 15 tahun yang lalu begitu oh ternyata oh
ya saat itu perjalanan saya masih tahap seperti itu begitu ya. Nah, ini nanti juga kita nggak bisa sembarangan juga menganggap karya sastra itu bisa menjadi sumber yang dikutip dalam penulisan sejarah. Nah, sebaliknya ya, sejarah seringkali menjadi sumber inspirasi dan konteks penting bagi karya sastra. Misalnya ada, saya lupa novelnya itu tentang, ya tentang Orde Baru dan tentang kekejaman ya tahun 65 pasca itu ya, atau eh, dia, saya lupa nanti dicek ya, dia mempersonifikasikan misalnya mengkritik Soeharto menjadi Teurosa. Jadi namanya diubah ya, tidak Soeharto tapi Teurosa. Kalau itu diutak-atik ya Soeharto, tapi dia plesetkan menjadi Maijen Teurosa gitu kan ya. Nah inilah kemudian ada konteks historis, sejarah latarnya Orde Baru, ada tokoh yang bernama Soeharto, kemudian dipersonifikasi settingnya Orde Baru dengan kebijakan dan kekuasaannya, tetapi kemudian diganti menjadi Maijen Teurosa begitu. Untung itu di era setelah reformasi begitu ya, tahun 2000-an gitu ya. Kalau dulu era Orde Baru ya penjara mungkin gitu ya. Nah, sama kayak Kunto Wijoyo itu, Kunto Wijoyo menulis tentang serangan umum 1 Maret itu bukan Soeharto tetapi Sultan Hamengkubuwono lah, itu juga dipanggil begitu ya, diperiksa begitu. Kok bisa seperti itu? Apa buktinya? Bla 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 dan sebagainya. Diinterogasi lah itu ya untuk kevalitannya kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau nanti saya menulis terus diperiksakan? Waduh, bahaya juga gitu kan ya. Buang-buang energi untuk menjelaskan begitu ya. Padahal wis wacana buku lah wis nah, bisa seperti itu. Nah, peristiwa sejarah, tokoh penting dan perubahan sosial budaya dapat menjadi latar belakang tema atau bahkan subjek utama dalam karya sastra. Semisal Tirto Adi Suryo tadi, Gajah Mada tadi. Ada perubahan sosial yang sangat luar biasa. Gajah Mada dengan gaya politiknya dan pengaruhnya sebagai Mahapatih bisa menjadi orang nomor 2 ya dalam tanda kutip untuk menggerakkan Majapahit misalnya begitu. Atau seorang Raden Wijaya. Raden Wijaya ini pendiri Majapahit lah begitu, katakan seperti itu. Ada perubahan sosial yang penting saat itu. Bahwasanya Tartar itu kan Mongol ya menguasai sepertiga dunia kalau nggak salah begitu ya, sampai panjang seperti itu. Tetapi ketika melakukan penyerangan atau ke Jawa begitu, ndekete kalah Pak, itu kan ya, kalah karo wong Jawa kan dibujuki Raden Wijaya itu misalnya begitu ya. Nah ini kan ada perubahan sosial yang luar biasa, ada tokoh penting, ada peristiwa sejarah. Kenapa hari jadi Surabaya dikaitkan dengan sekarang ya Mei ya, dikaitkan dengan serangan Raden Wijaya kepada atau mengusir tentara Tartar gitu kan. Nah ada peristiwa sejarah yang kemudian diangkat menjadi hari jadi. Nah bagaimana kemudian ini bisa ditarik menjadi inspirasi untuk sastra memiliki konteks begitu. Pram dengan konteks bahwasanya ada kolonialisme, kemudian ada rasisme, pembedaan kelas, kemudian ada perlawanan, kemudian ada tokoh Tirto Adi Surya yang dipersonifikasikan, ada tokoh Nyai Ontosoro yang Nyai itu gunde itu jelek, tetapi bagi Pram dan Mike itu ya Nyai itu orang yang sangat luar biasa hebat ya. Ya bukan hanya sekedar ani-ani ya. Sekarang ani-ani lah begitu kan ya. Ani-ani kan ada yang hebat, ada yang kemarin teriak-teriak bahwasanya ini adalah anaknya siapa gitu kan yang lagi ramai. Tidak saya sebut ya nggak enak. Nanti menjadi hate speech nanti dilaporkan karena ada rekamannya. Enggak ya, guyon-guyon gitu ya. Karena sekarang ini kan rekaman-rekaman itu live-live itu harus
harus pandai-pandai untuk kemudian memfilter mana yang harus disampaikan secara terbuka, mana yang samar-samar gitu kan ya, ya seperti sastra ya. Ini ini menunjukkan Pak Rojil sudah tua ini. Kalau waktu muda dulu ya sikat. Iya, oh iya Sekarang benar. main sekarang main aman ya. Oh iya benar ya, main aman ya, tidak seperti dulu ya. Sikat gitu kan, sekarang kan Oke. main aman. Nah, sastra dapat menafsirkan kembali peristiwa sejarah dari sudut pandang yang berbeda atau memberikan pemahaman yang lebih bernuansa. Nah, tadi kalau kemudian ada latar belakang, ada tema tentang kolonialisme, tentang pendidikan, ada elit baru, orang-orang terdidik yang melakukan perubahan. Nah, ini kan kemudian kita bisa menafsirkan kembali peristiwa sejarah melalui karya sastra. Nah, Pram itu melakukan itu. Mungkin Krishna juga melakukan itu sehingga dia digugat oleh banyak kritikus ya, terutama sejarawan digugat ya. Nah, enaknya kalau sastrawan begitu. Oh, ini kan cuma ada imajinasi saya, tetapi ini kan ya juga ada riset. Nah, itu mengeleknya orang sastra itu pandai mengelak misalnya gitu. Saya seringkali mengkritik Mas Rangga itu ya pandai mengelak ya kan. Oh, ini kan anu iki. Oh iya anu lah seperti itulah. Itu jago sekali anak-anak sastra kalau kita berdebat sastra dan sejarah begitu kan. Nah, bisa seperti itu. Makanya kenapa sastrawan-sastrawan kan begitu ya. Maijen Rosa, kemudian misalnya kalau Rahasia Media, Rahasia Media ada dulu ada Guru Pak Uban dan lain sebagainya. Cerita-cerita tentang sejarah yang itu, oh ini bagus menurut saya, oh ini keren ini. Saya lebih bisa memahami itu daripada saya membaca buku sejarah. Nah, menafsirkan peristiwa yang sedikit berbeda sudut pandangnya. Dan biasanya sejarah-sejarah alternatif ketika negara itu menjadi otoriter ya melalui karya sastra itu ya menafsirkan kembali peristiwa sejarah. Kalau misal begini, ini nanti ada sejarah nasional Indonesia yang official atau kemudian yang apa namanya yang tunggal begitu yang dinarasikan oleh negara dan kemudian disebarkan di sekolah-sekolah untuk menjadi buku ajar begitu kan. Nah, kalau itu berbeda dengan apa yang saya rasakan bagaimana? Misalnya siapa sosok yang bertanggung jawab peristiwa 98 penculikan aktivis? Apakah Bro ataukah yang lainnya kan begitu. Ini kan menariknya di situ. Karena karena ya dengan sastra kita bisa menafsirkan kembali peristiwa sejarah dengan perspektif yang berbeda begitu. Nah, kalaupun makanya ini kesempatan bagi teman-teman sastra ya. Mau mengkritik negara itu enak pakai sastra memang. Nah, gitu ya. Nanti kalau digugat dibawa ke pengadilan misalnya ya kalau negara kita otoriter ya kan bagaimana cara membuktikannya? Oh, ini hanya hanya anu kok rekaan saja ini ada itu kan rekaan saja seperti seperti awal sinetron itu loh kan kalau ada tokoh cerita yang sama ini hanya kebetulan semata kan ya jadi ada anunya apa namanya ada penekanan di awal begitu tetapi kalau sastra kan tidak ada penekanan di awal itu ya tapi kalau bermasalah kan bisa seperti itu banyak kawan-kawan sastra dan lain sebagainya termasuk termasuk ya ya Mas Rangga musik itu termasuk karya sastra nggak ya? Misalnya lirik lagu begitu ya? Boleh, bisa itu bisa. Kan Oh boleh dulu kan, nah, di sastra juga ada yang skripsinya tentang lirik lagu itu ya. nah misalnya gitu kemarin polisi-polisi bayar gitu kan, nah itu kan kan itu orang orang seluruh Indonesia itu tidak ada yang menyalahkan ya, tidak ada yang menyalahkan siapa namanya ini eh siapa grup bandnya ini Siapa ya? Siapa ya? Teman-teman lupa saya. Bayar-bayar itu siapa Sukatani ya? ya, Kak. Sukatani. Oh ya, Sukatani, Sukatani Sukatana. bener kan Sukatani ya gitu kan. Nah misalnya Sukatani kan semua orang di Indonesia pasti oh ya bener ini relate dengan kondisi sosialnya gitu loh, relate dengan kondisi sosialnya kan kini biasa pusing cangkrik ditilang bos ngono kan iso moro mencungul kini tang perempatan moro-moro gak ketok mencungul nang ngarepe gini wah kan gitu ya nah kan
relate banget begitu dengan kehidupan kenyataan kita gitu. Tapi kenapa dikritik begitu terus newen begitu ya, marah-marah begitu kan. Nah, ini enaknya karya sastra itu seperti itu ya. Lirik lagu, kemudian novel, puisi juga seperti itu. Nah, nanti belajarlah ke Mas Rangga untuk membuat puisi kan. Rangga ADC ini. Atau jangan-jangan anak nggak ngerti ADC gitu ya. Sudah berbeda ya. Taunya taunya Iqbal gitu kan ya, bukan Nicholas Saputra. Titik temu lah, representasi dan interpretasi. Relasi sastra dan sejarah terletak pada bagaimana keduanya merepresentasikan dan menginterpretasikan masa lalu. Nah, jadi kan ada representasi, merepresentasikan siapa? Dan bagaimana interpretasinya? Nah, kalau kemudian karya sastra ini representasi dari negara, ada juga karya sastra yang merepresentasikan sangat negara banget. Ada film Serangan Umum 1 Maret, kemudian ada film eh, pemberontakan G30 SPKI, itu kan ada representasi di situ, merepresentasikan negara, bahwasanya kemudian ada pemberontakan, ya dinarasikan, diinterpretasikan bahwasanya pelakunya adalah PKI, dan ya ini menariknya di situ. Relasi sastra dan sejarah telah pada bagaimana keduanya merepresentasikan. Misalnya kalau kita membaca buku John Rosa dan lain sebagainya tentang 65 ya pasti akan berbeda representasi dan interpretasinya terhadap masa lalu. Begitu. Termasuk juga Kunto Wijoyo misal mengisahkan bahwasanya serangan umum 1 Maret itu bukan apa namanya, bukan Soeharto, tetapi kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-9, misal seperti itu. Nah, ada representasi, ada interpretasi. Bahkan dulu tahun 65, tahun Orde Baru, dan sekarang mungkin ya banyak juga yang buku-buku itu merepresentasikan sesuatu dan menginterpretasikan berbeda, itu juga dilarang, tapi kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi kan, undang-undang tentang percetakan, sehingga buku dan apapun itu boleh ya menjadi tindak pidana kalau sudah diperiksa atau due process of law begitu ya. Due process of law dari proses ada sampai kemudian putusan yang inkrah, yang memiliki kekuatan hukum tetap begitu ya, dari hasil pengadilan, diperiksa dan lain sebagainya, diselidiki, penyelidikan, pembuktian. Nah, seperti itu baru boleh dihukumi ya. Kalau dulu kan banyak buku yang di bredel gitu. Karena itu tadi. Nah, keduanya bisa merepresentasikan sesuatu dan menginterpretasikan masa lalu dengan berbeda. Banyak buku-buku sejarah dulu yang kemudian dianggap subversif begitu. Sastra juga ada sastra subversif begitu ya, nanti mungkin diajarkan juga sama Mas Tangga ya, sastra subversif begitu ya. Nah itu. Kemudian sejarah berusaha merekonstruksi masa lalu berdasarkan fakta dan bukti. Nah itu tadi ya, ada metodologinya yang ketat. Ya melalui pengumpulan sumber, interpretasi, penafsiran, dan menuliskan narasi sejarahnya. Nah, sementara sastra merepresentasikan melalui imajinasi, emosi, dan interpretasi subjektif. Ya, ini perspektif saya ya, dalam memahami tentang karya sastra. Nanti bisa ada mungkin ya klarifikasi atau bukan klarifikasi siapa, konfirmasi balik lah dari teman-teman sastra misalnya ya. Karena memang ada emosi, ada interpretasi yang subjektif tadi, ada ini ya, lebih lanjut Kunto Wijoyo melihat sastra sebagai sejarah yang dipersonifikasikan. Ya gitu ya, Mingke itu adalah Tirto Adi Suryo, kemudian ada banyak tokoh-tokoh yang kemudian itu bisa diplesetkan di situ atau bisa dipersonifikasikan dengan lebih bebas begitu daripada sejarah. Karena kalau nggak ada buktinya ya nggak bisa kita narasikan gitu. Di mana pengalaman kolektif diwujudkan dalam karakter dan narasi individual. Nah, inilah kekuatan sastra dan kenapa tadi di awal ya, sejarah, biografi, novel. Hanya dipisahkan biografi.
ini sangat berpengaruh bahwasanya pengalaman kolektif diwujudkan dalam karakter dan narasi individual. Jadi tokoh Mingke ini kan sangat kuat sekali. Bagaimana dia hidup di dua hidup di dua sisi begitu. Ini ibaratnya kalau pemain bola sekarang itu kayak Martin Paes itu loh. Martin Paes, Tom Haye, itu kemarin kan ada local pride lah yang kata Rocky Gerung nasionalisme yang tidak tulus lah, nasionalisme atau yang ini cuma pura-pura lah, palsu lah dan lain sebagainya kan. Loh, yo kita karena orang Indonesia yang lahir di sini. Bagaimana dengan Tom Haye, dengan Martin Paes, apakah dia nggak boleh kemudian dianggap Indonesia dan dia dianggap nasionalismenya ya palsu begitu ya. Mas Rangga ini ketika oleh Romney cetak gol ini terus wah sorak-sorak begini terus saya bilang oh palsu Rangga ini palsu Rangga itu sorak-sorak gak tulus kan nggak bisa gitu loh kan ya itu benar-benar tulus ya kok naik sing perspektif yang berbeda kan gitu ya kalau saya mengkritik si Rocky Gerung begitu kan ya ya kamu aja yang kemudian sense of bolanya ya karena karakter individual kan ya jangan jangan salah ya bisa jadi Tom Haye, Ole Romney, dan Martin Paes ini individual yang kemudian ya relate dengan banyak orang di Indonesia begitu. Ya ini dulu sudah saya bahas ya zaman kuliah begitu ya naturalisasi dan lain sebagainya. Tetapi saat itu nggak ada relasinya sama sekali, tidak ada belum relate ya karena masih apa namanya Gonzales saja ya. Nah, kalau sekarang kan hampir semuanya pemain timnas kita naturalisasi, jadi bahas tentang naturalisasi dan sepak bola itu menjadi relate itu. Eh, Iya, ada signifikansinya. Nah, karakter dan narasi individual, individual ini bisa misalnya Nyai Ontosoro, ternyata Nyai iki gak mung koyo ani-ani yo, nggone wong turu ngono kan yo, nggak hanya ditiduri saja begitu ya. Tidak hanya digunakan untuk wik-wik begitu ya. Nah, tapi kemudian dia juga bisa mengelola mengelola keuangan, bisa mengelola perusahaan, bisa mencerdaskan anak-anaknya misalnya ya, ya terutama yang analis ya, yang lainnya kan ikut bapaknya gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini kan kemudian individual yang mungkin juga memiliki relasi dengan orang yang banyak. Ya nggak semua nyanyi-nyanyi itu ya nyai itu ya mengeksotis wajah Indonesia kemudian disenangi oleh bule begitu kan ya nggak seperti itu juga ada yang kemudian dia memang dengan dia membaca buku-buku dia berinteraksi dengan banyak orang jadi pinter begitu ya. Nah banyak juga toh orang-orang yang sebenarnya bukan utama tetapi lebih pintar ya di balik ya itu kan ya ada ibaratnya kan gitu ya di balik lelaki yang hebat terdapat perempuan yang kuat. Oh, enggak ya. Bukan begitu ya. Sebenarnya di balik laki-laki yang hebat terdapat perempuan-perempuan yang menyesal gitu ya. Biar kok gak karo aku ya gitu kan. Guyon ini ya. Jadi begitu. Mingke-mingke ini juga banyak orang yang seperti itu. Misalnya Jan Daperste ya. Jan Daperste ini Panji Darman. Nah itu kan ya. Nah itu kalau kalian nonton filmnya kan dia bingung ya. Aku do Eropa, apa do Indonesia yo? Apa sih do wani India Belanda? Wus, aksi heroik kan wis nggak gelem do kapal ya, wo renang balik do gone daratan ini kan ini heroik banget gitu. Jangan-jangan ya banyak orang yang seperti itu juga ya. Heroikmenya kan kan dia anak Indo gitu kan ternyata lebih memilih Indonesia dan mengubah namanya menjadi Panji Darman. Termasuk dalam kehidupan yang nyata ya, itu ada Dewes Dekker yang kemudian dia mengubah namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Nah ini kan bukti keberpihakan begitu ya, ya kan? Keberpihakan eh, terkait positioning begitu, lebih kepada siapa. Nah sama kayak sekarang individu-individu seperti Martin Paes mungkin ada Paes-Paes yang lainnya
mungkin juga ada ijes-ijes yang lainnya yang kemudian ini ya kolektif gitu kan ya. Tetapi hanya dimunculkan dalam sosok-sosok individu. Nah, ini kan sejarah. Nah, makanya nanti belajar juga tentang biografi, bahwasanya biografi ini ya bagian dari sejarah yang besar juga gitu ya. Nah, itu hebatnya Kunto Wijoyo pokoknya terkait dengan sastra dan sejarah. Ini gak ngecap tapi memang faktualnya seperti itu. Nah, kesimpulan memahami masa lalu secara holistik, memahami relasi antara sastra dan sejarah. Ya, ini menurut Kunto Wijoyo memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang masa lalu. Karena imajinasi itu kan nggak bisa dibatasi ya. Mengapa Albert Einstein itu menyampaikan ilmu itu terbatas? Nah, ada batasnya. Tetapi kalau imajinasi tidak ada batasnya. Nah, antara ilmu dengan imajinasi, kenapa ilmu pengetahuan itu menjadi sangat powerful, itu karena ada imajinasi. Karena dengan imajinasi kita bisa berselancar, kita bisa membawa sesuatu itu kemana saja. Loh, kalian bisa saja di sini di ruang Zoom gitu ya, tetapi kalian itu ya imajinasinya di tempat yang lain, gitu kan ya. Dan saya tidak tahu ya, itu kalau katanya politisi kan gitu ya, dalam koalisi atau ya kompromi politik, yo panasi Ponorogo iso dirasakno, tapi nek panasi hati yo ngerti awal dhewe gitu kan ya. Nah, makanya itu. Nah, jadi kita bisa mengimajinasikan banyak hal begitu terkait dengan pemahaman secara holistik tentang masa lalu. Dan itulah kekuatan imajinasi ya. Bukan fantasi ya. Fantasi memang nggak tahu nanti fantasi itu bagian dari imajinasi atau apa. Karena kalau fantasi itu kan lebih peoratif gitu ya. Nah, kalau fantasi itu lebih peoratif gitu ya. Aku memfantasikan eh, Gungyo atau memfantasikan Song Hye Kyo gitu ya bagi yang suka Korea gitu kan ya atau Son Joong Ki begitu ya. Tetapi kalau saya mengimajinasikan, nah ini kan berbeda ya, mengimajinasikan dengan memfantasikan gitu kan. Nah, tapi ya dua-duanya itu ya bisa membawa kita kemana-mana gitu ya meskipun kita di sini gitu. Kemudian sastra melengkapi catatan sejarah formal dengan dimensi manusiawi dan emosional. Tadi ya, nah, kita review lagi ya. Jadi catatan secara formal itu ya melengkapi, jadi bisa lengkap. Ada kekosongan-kekosongan yang kemudian penguatan atau kita bisa lebih verstehen. Verstehen itu understanding gitu. Kalau sejarah itu karena ya memang kita ilmunya dari Belanda ya verstehen gitu. Dengan mengapresiasi keduanya, kita dapat merefleksikan masa lalu dengan lebih kaya dan mendalam serta belajar darinya untuk masa kini dan masa depan. Jadi saya itu sangat bersyukur sekali ketemu dengan Mas Rangga dan teman-teman sastra itu karena dari mereka mereka itu saya akhirnya membaca karya sastra gitu kan ya. Padahal dulu saat SMA itu tidak pernah membaca karya sastranya, baca majalah Bobo yang mungkin Mentari begitu. Itu pun di perpustakaan ya. Yang saya baca adalah berita tentang olahraga dan sepak bola itu tradisi membaca saya di situ. Tetapi ketika kuliah itu ya sebenarnya arek-arek gila apa sih moro-moro nang kono wah deklamasi ki maksudnya opo lah misalnya membaca buku tebel-tebel iki opo sih arek-arek baca buku tebel ternyata saya tahu yo itu tugas kuliah gitu ya review sastra kemudian delok-delok gitu kan oh dapat bukunya begitu terus ada juga misalnya saat itu masih menjadi pacar saya ya wacan buku iki po oh, kan akhirnya saya juga membaca buku itu kan The Name of the Rose misalnya begitu kan wah ini kan menarik itu kan nah ini kan akhirnya kan terpaksa membaca gitu kan terpaksa membaca dan akhirnya oh saya bersyukur lingkungan saya itu Fakultas Ilmu Budaya ada sastra dulu namanya Fakultas Sastra sehingga eh, saya juga bisa memiliki apa ya sense emosional yang kemudian oh iya ternyata kalau membaca karya sastra ya kita lebih kaya jadi dari situlah kemudian tradisi menulis saya itu menjadi semakin kuat yang pertamanya hanya tradisi membaca kemudian menjadi tradisi menulis semester 1 kuliah
kuliah umum saya dikasih Mas Rangga, iki puisiku. Kok gak ono kritik ya? Saya tinggal ya bingung. Cangkrik puisi dikongkon kritik iki, Pak. Apa aku iki Joko Pradopo ngono kan ya kan gitu ya. Ya nek aku Joko Pradopo ngono kan ya. Iso ya kritik puisi gitu kan ya. Aku bayangnya gitu kan ya. Ini kan. Oh, apa puisi gitu kan. Dan ternyata banyak teman-teman sastra itu yang memberikan saya puisi gitu ya. Tidak hanya Mas Rangga, tetapi ya istri saya dulu, terus kemudian teman-temannya Mas Rangga itu kan membaca seperti ini ya. Jadi akhirnya gitu ya. Nah itu saya ini mohon maaf bernostalgia juga sama Mas Rangga ya. Tetapi peristiwa ini kan bisa menjadi inspirasi. Ini peristiwa sejarah yang kemudian sekarang ya semua menuai hasilnya. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Rangga. Terima kasih ini sudah panjang lebar ya. Hampir 1 jam kelihatannya. Terima kasih. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Menarik sekali ya perbincangannya, apa namanya, penyampaiannya ya. Ya mungkin kalian tidak tidak terlalu kaget ya, karena memang yo arek Surabaya ya seperti itu ya. Kalau kalian apa namanya kadang-kadang mendengar saya keceplosan apa miso gitu ya, apa atau berucapnya itu ya. Tapi kan kalau saya mesti saya awali, mohon maaf ya, saya nyeploskan itu. Tapi itu memang ya seperti inilah kami pembawaannya itu ya, seperti. Jadi supaya suasana lebih cair dan memberikan apa ya, penekanan gitu ya. Kami itu ingin bahwa yang mendengarkan kami itu benar-benar paham gitu loh. Karena kalau orang Surabaya itu kalau yang diajak ngomong ini nggak benar-benar paham itu nggak lego gitu ya. Kalau perlu tak kei contoh mana sing luwe kan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita apa namanya, dari banyak yang disampaikan tadi, intinya adalah relasi sastra dan sejarah saling berkelindan ya, artinya saling terkait, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Dalam konteks ini kan kita tidak sedang mencari mana yang lebih hebat antara sastra dengan sejarah. Nah, itu. Tapi dalam konteks perspektif sejarah, maka tadi Mas Rojil atau Pak Rojil ini ya, kalau menyebut Mas Rojil di sini belum biasa gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya nanti tiba-tiba di kampus dipanggil Mas Rangga oleh mahasiswa saya, ini nanti saya dilaporkan ke PSGA ini jangan. PSGA itu Pusat Studi Gender dan Anak. Ini ada apa ini kok tiba-tiba dia memanggil Mas Rangga. Tapi sebagai informasi saja, ketika di UNER atau di UGM, dosen itu manggilnya Mas ya, supaya akrab gitu ya. Tapi kan kalau di tempat kita kayaknya belum bisa ya seperti itu ya. Jadi Pak Rojil tadi sudah menyampaikan bahwa sejarah dan sastra itu saling mengisi ya. Ada persamaan dan ada perbedaan yang bisa kita eh, apa namanya tarik tadi. Eh, Menurut saya ya, bahwa kalau sejarah itu sama dengan sastra, butuh imajinasi ternyata ya. Eh, Butuh imajinasi untuk menafsir, terutama untuk menafsir. Ketika data itu ada, eh, lantas kita bagaimana bisa menarasikan itu kalau kita tidak punya imajinasi kan gitu. Tadi seperti bagaimana ternyata di dalam makam seseorang itu di dalamnya ada perhiasannya, nah, kan gitu. Nah, pertanyaan kenapa harus ada perhiasan, nah gitu. Lalu makamnya ada di atas bukit gitu. Kan muncul pertanyaan kenapa harus di atas bukit. Nah itu kan perlu jawaban yang menafsir ya. Menafsir itu tidak jauh dari mengimajinasi dan itu relate dengan dunia sastra. Meski begitu ada batasan yang tidak bisa diterabas bahwa apa namanya, di dalam sejarah ketika data itu sudah tersampaikan, eh, apa, imajinasinya tidak boleh liar, artinya harus tetap berpedoman pada data yang ada gitu. Tapi nanti mungkin Pak Rojil bisa menjawab juga. Muncul pertanyaan dalam diri saya ya, apakah ketika kita menemukan data sejarah dan kita mentok ya, mentok tidak bisa menafsirkan lebih jauh lagi karena ada puzzle, ada aspek yang hilang dari data sejarah itu. Apakah itu boleh diisi dengan imajinasi gitu? Atau ya sudah mentok di sini saja, tidak perlu ditulis lagi. Artinya kita menarasikannya cuma pada titik ini aja, enggak sampai ending gitu. Nah, endingnya ini boleh nggak diisi pakai imajinasi atau cukup di sini aja, enggak boleh. Meskipun ini kayaknya masih ada bagian yang hilang deh. Nah, gitu. Maksud saya seperti itu. Kalau di dalam
apa namanya, sastra kan apa, orang diserahkan kepada pembaca ya. Ending-ending novel yang menggantung itu kan diserahkan kepada pembaca kan itu. Lah pertanyaannya di dalam konteks sejarah, apakah juga seperti itu ketika ada data atau narasi tentang sejarah itu yang terpenggal karena tidak utuh datanya, apakah boleh? Ya tergantung pada pembacanya atau seperti itu. Ya nanti mungkin bisa dijawab. Eh, Mungkin untuk teman-teman mahasiswa bisa bertanya apa atau menyanggah, bertanya boleh, silakan angkat apa namanya, raise hand. Ah, silakan tentang tentang apa yang sudah disampaikan tadi atau ada pertanyaan-pertanyaan yang terpantik ketika mendengarkan penjelasan dari Pak Rojil tadi. Oke, silakan. Atau mungkin Pak Rojil sambil nunggu teman-teman mungkin masih apa menyusun pertanyaan bisa eh, memberikan sedikit informasi tadi terkait apa yang saya tanyakan tadi. Ya, terima kasih Mas Rangga ya. Itu sebenarnya kalau Mas Rangga kenapa ya ya kasih ya mohon maaf dulu gitu ya ketika ngomong Surabayaan ya karena di AIN mungkin ya. Kalau nggak di Iya. AIN ya nggak pakai begitu gitu kan. Sama kok saya di Indonesia juga pakai seperti itu. Kalau di tempat yang lain enggak gitu kan ya. Kita hampir sama kan ke pendidikan juga gitu kan. Iya. Tetapi nggak apa-apa. Kita awali seperti itu karena ya itulah kehidupan manusia gitu ya. Nggak ada semuanya itu yang baik dan sempurna begitu. Tetapi bagaimana itu menjadi pas di situasi dan kondisi gitu ya. Bahasa Indonesia yang baik itu belum tentu benar, bahasa Indonesia yang benar belum tentu baik kan begitu ya, disesuaikan saja gitu ya. Kalau baik dan benar ya harus di perguruan tinggi formal ya, tapi kan ya, seperti itu guyonan yang saya pahami begitu ya. Jadi eh, disesuaikan dengan konteksnya. Termasuk di sini nanti saya nggak perlu anu ya eh, memohon maaf dulu begitu kan. Seperti itu. Nah, Loss saya loss. los gitu kan ya. Jadi kalau semisal tadi apakah ketika kita tidak menemukan data atau sumber sejarah, katakanlah sudah mentok, apakah boleh untuk kemudian dinarasikan? Menurut saya tidak masalah, tidak apa-apa. Karena dengan sastra yang mentok-mentok itu tadi bisa didobrak begitu, bisa didobrak. Karena dengan narasi sastra yang kemudian itu memiliki emosi dan kemudian memiliki sense ya lebih bernuansa, maka itu juga akan lebih membuat membuat apa namanya karyanya itu semakin hidup begitu ya. Yang mungkin itu juga menjadi new interpretation begitu ya, pemahaman baru atau penafsiran baru. Ya, penafsiran dan bahkan pemahaman baru tentang sebuah peristiwa begitu. Nah, semisal ada contoh kasus begitu, eh, film kan juga sastra ya, misalnya begitu ya. Itu bagian dari ya anaknya sastra misalnya begitu. Karena ada film yang menarasikan tentang hubungan The Jack dan Viking gitu kan, atau Boboto kan menarik di situ. Kalau melihat narasi faktualnya kan sampai sekarang masih belum bisa satu tribun, tetapi ya secara personal-personal satu dua mungkin tidak ada masalah, tetapi secara secara apa luas itu enggak begitu ya. Tetapi itu kemudian bisa diangkat melalui karya sastra, yang mana kemudian ada harapan di situ, itu loh. Kalau sejarah kan tidak boleh menarasikan harapan gitu loh. Nah, kalau kalau sejarah itu mengulas peristiwa masa lalu, dinarasikan sesuai dengan fakta dan interpretasi yang tepat. Nah, titik. Ini faktanya seperti ini yang terjadi begitu ya.
tanpa kemudian kita menghakimi. Kalau menghakimi ya wilayah wilayah orang hukum misalnya gitu ya, atau yang berwenang begitu. Ya sampai titik ya wis faktai kayak gini ngono loh. Nah, faktai aku karo Rangga iki koncoan sampai saiki ngono kan. Tapi kan nggak boleh kita menarasikan nek peristiwa sejarah semoga kisah mereka abadi kan nggak mungkin gitu kan ya. Nah, maka dari itu sastra itu bisa eh, dibawa ke arah ke sana. Nah, sama halnya seperti itu. Faktanya kan mentok ya. Nggak ono ceritanya supporter iki sok bersatu sampai titik ini. Tetapi kan kemudian bisa ada imajinasi, narasi yang eh, positif dalam artian pengharapan. Nah, misal kalau mentok, katakanlah eh, peristiwa 98. Ini masih belum banyak ya peristiwa 98 misalnya tentang pemerkosaan, tentang perempuan-perempuan itu pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Nah, itu belum ada novel-novel atau karya sastra yang mengungkap itu seperti yang misalnya yang terdahulu-terdahulu begitu ya. Atau bisa jadi sastra kita tidak tertarik mengulas yang seperti itu ya. Karena saya itu terus terang ya, eh, saya tuh enggak ada misalnya, oh sastra yang siapa 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 yang keren misalnya. Oh sekarang Trelie, saya itu tidak pernah itu kemudian mengulas tentang dia itu ya. Anak saya kasih Pram, saya kasih Sindunata, Romo Mangun gitu di rumah ya. Ternyata juga nggak tertarik gitu kan ya. Terus ambil ambil novelnya, novel siapa yang kamu baca itu kan? Terelie, astagfirullah itu kan ya. Ternyata, nah itu jadi setiap orang memiliki perspektif yang tidak bisa kita samaratakan. Nah, maka dari itu imajinasi-imajinasi atau peristiwa-peristiwa sejarah misalnya tahun 98 atau 2000-an dikisahkan misalnya kan. Nah, yang lebih banyak sekarang kan film misalnya begitu ya. Atau kalau Ponorogo itu ada kisah apa yang menarik ya? Yo atau kisah pelarian pasukan di Ponorogo sampai ke Ponorogo ini kan selalu menjadi cerita rakyat yang menarik itu kan. Terus kenapa simbol-simbol pohon sawo begitu ya. Jadi pasukan di Ponorogo itu kan sampai ke Ponorogo dan mitosnya kan ya kalau ada nanam pohon sawo di depan rumah ya itu ada relasi itu ya dengan yang lainnya begitu. Misalnya saya nanam pohon sawo terus kemudian di rumahnya Mas Rangga ada pohon sawo itu kalau dirunut dari kisah lokalitasnya, oh itu sih dulurmu itu berarti biyen mbah-mbah itu. Nah, itu loh dijaga mbah-mbah sih dulurmu itu lah begitu ya. Dulur perjuangan, dulur politik, dulur macam-macam begitu. Nah, misalnya itu diangkat ya. Apakah terlalu berat ya? Sekarang kan banyak sastra yang kisah menye-menye ya. Tetapi dengan sastra tadi, kembali lagi, kita bisa menarasikan lebih luas, lebih bebas. Tetapi bebas yo ojo ojo sih nggak masuk akal ya. Yang penting itu adalah eh, rasional gitu ya, make sense itu ya. Bisa diterima oleh akal sehat. Nah itu ya, jangan sampai nggak bisa diterima akal sehat itu saja kan. Nah maka dari itu kekuatan sastra sangat mendukung. Makanya saya dorong nanti kalau teman-teman menulis tentang sastra sejarah begitu ya. Begitu Mas Oke, Rangga. baik. Oke, oke. Ini ada Mbak Lutfi. Mbak Lutfi, silakan. Nggih, Ya. mohon izin badhe bertanya. Nggih, saya sepakat tadi ya yang disampaikan memang kalau kita baca sejarah di versi yang, sastra itu memang lebih menarik gitu. Tapi pernah, kejadian Pak, jadi, ini juga pelajaran sejarah, saat itu kita membahas tentang Turki Utsmani gitu. Nah, setelah kita membahas sejarahnya di pelajaran gitu ya, memang dosen saya saat itu merekomendasikan untuk menonton menonton ada filmnya gitu memang yang tentang hampir sama penaklukan pendirian Turki Utsmani, di situ ada tokoh Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, tapi setelah, setelah sudah dijelaskan versi sejarahnya, kemudian melihat versi, apa namanya, filmnya gitu ya,
saya melihat di situ malah justru, kok, banyak malah justru banyak fantasi, banyak imajinasi yang tentunya itu, bercampur gitu nggih antara, yang apa yang saya terima di perkuliahan yang disampaikan dosen dengan yang di sejarah yang, versi film itu. Seperti bagaimana film itu menampilkan Muhammad Al-Fatih itu bukan seperti di sejarah asli yang beliau seorang pemimpin ketika memimpin perang, tapi lebih ditonjolkan dia itu senang dengan perempuan, terus bagaimana dia memperlakukan perempuan gitu. Jadi kayak kayak sosoknya Muhammad Al-Fatih itu kayak terdistorsi gitu. Nah, sebenarnya ada nggak ya Pak, batasan, eee, yang akhirnya kan kalau lihat dari 2 sisi tadi akhirnya kejadian masa lalunya tuh menjadi bias begitu. Nah, sampai mana sih sebenarnya batasan sastra dalam menuliskan sejarah yang kita tahu sejarah itu valid dan dia benar-benar terjadi gitu. Sedangkan kalau sastra kan ada improvisasi yang Bapak jelaskan itu. Nah, sebenarnya ada batasan nggak sih Pak sampai mana gitu? Sastra dalam menuliskan sejarah apakah memang imajinasinya itu ya tak terbatas, bagaimana memang, identitas sastra itu sendiri gitu, termasuk juga sejarah Indonesia juga seperti itu gitu. Saya kira karena kita banyak, cerita seperti ada Ronggo Warsito, ada Joko Tingkir dan sebagainya yang akhirnya cerita tentang Indonesia itu, cerita Islam di Indonesia atau Islam bagaimana dulu Islam masuk ke Indonesia gitu, akhirnya kita tuh susah untuk membedakan mana yang mitos, mana yang sejarah, mana yang fakta, mana yang, murni cerita imajinatif gitu, yang akhirnya membuat kita susah untuk memetakan ini sebenarnya kejadian yang fakta itu yang mana sih gitu. Gitu sih Pak, kebingungan yang kemarin sempat pernah saya rasakan. Terima kasih Pak Rangga. Oke, baik. Mungkin Pak Rojil bisa menambahkan, Ya, menjawab. ini pertanyaan ini apa tuh ya? Itu filosofis itu kan, tetapi coba nanti kita urai secara sederhana ya. Jadi kalau tadi Al-Fatih misalnya begitu ya, sama kok. Kalau ada yang sudah nonton tentang Sultan Agung nggak film di sini? Film tentang Sultan Agung itu eh ya ini kisahnya kan Sultan Agung menyerang mana? Menyerang Batavia gitu kan. Batavia. Ya jadi hampir sama dengan film tadi ya, meskipun saya belum belum membaca, belum melihat ya film itu yang tentang Turki Utsmani, tetapi ada persamaan di situ. Jadi film itu kemudian kan kalau film juga menjadi bagian dari hasil karya sastra, maka ada tafsir yang berbeda. Loh, memang Al-Fatih itu hebat, nggak ada yang kemudian ya karena ketika Konstantinopel ditutup itu ya, Konstantinopel ditutup, kemudian para pedagang yang bisa di sana itu hanya pedagang Muslim, maka pedagang yang non Muslim berbalik arah kan, sehingga menemukan Indonesia lebih cepat gitu. kalau kalau kita berimajinasi gitu ya, kalau kemudian eh, masih tetap dibuka gerbangnya itu orang-orang Portugis dan orang Belanda itu ya tidak secepat ini gitu ya menemukan Indonesia langsung gak golek nduk pasar Pak, jadi dia langsung nduk gone petani nih kan itu kan pasarnya kan dikumpulkan di sana ketika ditutup itu kan saya bisa menyaksikan seperti itu. Oh berarti Indonesia ditemukan lebih cepat oleh orang orang Eropa ini juga ada sumbangsi dari Turki itu kan ya karena ditutup itu kan jalur perdagangannya. Nah, kan oh make sense nggak, make sense sekali begitu. Nah, ada faktanya, ada yang kemudian kita kaitkan. Nah, itulah kekuatan imajinasi kita. Oh, di sana Turki ada peristiwa, Konstantinopel ditutup, di sini ada Belanda, ada Portugis berlayar menemukan Indonesia, jadi tidak perlu kemudian barang-barang komoditi itu dikumpulkan di sana, tapi kemudian dari petaninya langsung, yang kemudian dia juga ikut bisa mendistribusikan atau menjual di marketplace gitu kan, marketplace-nya kan di sana kan gitu ya, pertemuan pertemuan banyak negara ini marketplace-nya di sana masih masih nyata dan di sana termasuk marketplace-nya kenapa di Malaka kan gitu kan ya, tempat yang pas gitu. Kalau sekarang kan marketplace-nya kan Shopee gitu kan ya dan Bukalapak misalnya gitu kan paling nyaman ya yang bisa
akses semuanya. Nah, Sultan Agung pun dinarasikan bengis, begitu ya kan? Memang ketika kegagalan melakukan penyerangan kan luar biasa loh, itu dibendung kemudian ya mayat-mayat atau ya mayat pasukannya sendiri itu dilemparkan ke mana, ke sungai itu kan yang membuat Jan Pieterszoon akhirnya mati juga kena penyakit apa namanya disentri atau kolera kan, itu kena kolera ya, kena kolera. Nah itu kan luar biasa ya dibendung yo. Mataram ini ngeri juga. Surabaya itu ditaklukkan oleh Mataram kan dengan proses yang hampir sama, ketika ya orang Surabaya itu hampir separuhnya meninggal itu bukan karena perang tapi karena kena wabahnya itu tadi, dengan strategi yang seperti itu. Itu dinarasikan bagaimana dia pasukannya balik lagi, itu juga dia tebas gitu kan ya. Terus pokoknya nggak ada ando pokoknya. Kalau kita kan sering mengando begitu ya. Sering mengando itu ya, backspace, bukan backspace ya, ando ya. Balik lagi kalau kalian main main game Football Manager itu atau main PS, wah kalah, tak ulang lagi, tapi kan disimpan dulu kan ya. Jadi pasukan Mataram tidak bisa mengando langkah begitu ya, maju terus mundur ke belakang dipukul habis dan lain sebagainya oleh mereka sendiri begitu ya. Nah itu kan ada cerita yang berbeda, meskipun kita kok seakan-akan ada distorsi gitu ya. Nah ini yang menurut Sartono Kartodirjo dan juga Bambang Purwanto ya, sejarawan ya. Nah, sejarah itu ya harusnya humanis seperti itu. Dan kadang itu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia itu hanya yang menceritakan bagus-bagusnya saja. Nah, kita tidak terbiasa untuk melihat sisi lain. Jadi kita itu dibiasakan selama, ya karena proses pendidikan itu diajarkan seragam. Jadi kita itu diajarkan oleh kurikulum kita itu menjadi seragam dalam sejarah. Tidak ada perspektif yang lain yang diperbolehkan. Kalau saya mengajar di sekolah internasional, saya pernah mengajar di sekolah internasional itu bagaimana kalau misal ya, ini contoh kasus misalnya di sekolah internasional di Surabaya begitu membahas tentang peristiwa 10 November, yang mana kemudian murid saya misalnya atau murid teman-teman itu ada yang dari Inggris. Oh, Inggris ini kurang ajar, Inggris ini. Inggris ini nggawa gurka, kejam, bla 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 dan lain sebagainya. Terus kalau ditanya sama anak Inggris, lo, bro, itu kan gencatan senjata yang kemudian prosesnya dilakukan setelah perjanjian gencatan senjata. Loh, jenderal kok ditembak? Iki koyo negara sing yo kono ae ngono kan ya. Ono gencatan senjata sih tetap nyerang terus ae kan ya, kayak Israel kan gitu ya. Gencatan senjata nyerang terus ae. Gak ono NTE gitu kan. Jadi kejahatan senjata tapi kok tetap nyerang ini pasukan Israel ya. Nek dipadakno ngono kan ya sewot juga begitu kan. Nah, ada perspektif-perspektif yang berbeda yang kemudian nah kita seringkali diajarkan tunggal sehingga ya kita selalu ketika ada versi yang baru, loh terus itu yang valid koyo opo? Batasnya sampai mana? Nah, kalau dalam konteks sastra tidak ada batasan. Ya, kalau perspektif saya ya, peristiwa sejarah dinarasikan dalam konteks sastra, ya tidak ada batasnya selama itu tadi make sense, masuk akal. Jadi ada tafsir yang berbeda atau mengisahkan sisi lainnya seperti tadi Al-Fatih begitu ya. Ya namanya manusia kan seperti itu ya. Ya, bukan seorang nabi ya. Kalau nabi itu kan imannya terus naik gitu kan ya. Nah, itu kalau malaikat kan stabil gitu ya, nggak punya emosi gitu ya. Datar gitu lah. Manusia kan naik turun, naik turun. Nah, kapan waktunya naik, kapan waktunya turun gitu kan. Kadang diseneni bojo gitu kan ya. Kadang juga kayak so metu nyangkruk. Ah kan macam-macam kan gitu kan, emosionalnya kan muncul gitu ya. Ya
kalau kita lihat tokoh-tokoh kita itu kan dulu ya istrinya banyak gitu kan ya, bagaimana cara dia, ada nggak sih kisah-kisah tentang kehidupan pribadinya lah, itu kan tidak pernah dimunculkan ya dalam narasi sejarah kita, sehingga kadang ada perbedaan-perbedaan itu kita seringkali kaget. Padahal kalau di dalam perspektif sejarah ya sah-sah saja, sah-sah saja. Negara bikin SNI penulisan baru ya penulisan ulang sah-sah saja karena mereka berhak dan memiliki kewenangan. Nah, saya juga berhak untuk mengkritisi mereka juga dengan perspektif saya. Nah, disitulah kemudian peristiwa sejarah itu bukan narasi tunggal. Jadi bisa juga sebanyak-banyaknya orang menafsirkan sejarah dengan metode yang tepat begitu, meskipun hasilnya berbeda, maka ya tidak ada masalah. Itu akan memperkaya pemahaman kita. Itu perspektif saya ya. Termasuk juga karya sastra batasnya mana? Tidak perlu dibatasi. Karena karya sastra ini kan hasil imajinatif misalnya begitu ya tadi seperti kata Kunto Wijoyo. Jadi ya tidak perlu dibatasi. Selama imajinasi itu berdasarkan sejarah meskipun mentok tetapi masih make sense yang kemudian orang itu bisa menilai bahwasanya ini tidak serta-merta fantasi tetapi juga ada realitanya gitu. Misalnya begini, lirik lagu Sukatani misalnya ya tentang bayar gitu kan. Nah, bagi kelompok tertentu kan menyakitkan. Menyakitkan. Nah, kebetulan saja relate-nya banyak gitu kan, make sense begitu kan ya. Dan gitu kan. Untung untung apa bikin Zoom nggak bayar gitu kan ya. Oh bayar sih karena berbayar Zoom-nya kan gitu ya. Kalau nggak Bayar berbayar bro, bayar bro. bukan yang gratisan ya, yang 40 menit itu kan ya. Ya, jadi artinya kegiatan-kegiatan itu juga nah seperti itu. Nah, ada relate ya. Jadi meskipun ini lebih populis ya pendekatannya ya, relate dengan kondisi sosial masyarakat. Lebih dengan kultur yang kemudian bernuansa dibawa. Nggak apa-apa, itu akan memperkuat kita. Perspektif yang berbeda itu beberapa tradisi di kampus itu terbentuk. Misalnya saya dulu sama Mas Rangga itu berdebat panjang ya sering. Itu kan panjang dengan teman-teman sastra ya perdebatan terjadi. Nah, makanya dari itu kalau sekarang ada perdebatan kita itu enggak begitu kaget begitu. Karena terbentuk seperti itu. Beda mungkin di tempat yang lain. Misalnya saya eh, di mana di UNESA begitu ya atau di IAIN misalnya. Ada narasi yang kemudian berbeda dengan mereka begitu. Saya pernah dikritik atau dipaido dalam tanda kutip, ya pernah dalam sebuah forum gitu, enggak masalah. Dan saya tidak menyalahkan orang yang kemudian memaido atau bersikeras untuk mempertahankan argumennya, enggak apa-apa, kita biarkan saja. Apalagi dalam kaitan sekarang ya, ada public history, ya Fayette ya, bukunya Fayette, public history itu ya masyarakat berhak menafsirkan sejarah sesuai dengan konteks mereka, misalnya begitu. Nah, misalnya konteks santri. Hari santri itu kan ramai dulu hari santri. Hari santri berapa tahun? 2000 berapa hari santri itu ya ditetapkan kan itu ramai itu. Antara Fahri Hamzah, orang PKS, orang PKB, orang NU, tokoh-tokoh tertentu kan berkelahi lah itu sampai mosok ini bahkan di Surabaya itu saya hari santri resolusi jihad itu gak ono lo cari siapa gak ono aku dibukti nih kan spesialnya begitu itu kan itu nah makanya perspektif dan hal-hal yang lebih luas tanpa ada batasan sebenarnya itu membuat kita semakin uh, bisa bisa membawa diri kita lebih lebih luas dan lebih kuat dalam proses pemahaman.
Karena begini, ilmu pengetahuan dulu pun ya nggak berkembang kalau nggak ada para ini ya, para penoda agama. Itu kan Galileo Galilei, para ilmuwan-ilmuwan dulu di era gereja berkuasa itu kan ya, negara agama berkuasa ya. Mereka itu para penista agama kan begitu ya. Karena narasinya berbeda dengan gereja. Nah, tapi yang pada akhirnya yang benar ya mereka yang dianggap sebagai penista agama. Jadi jangan-jangan kita harus berterima kasih kepada para penista agama ya, bisa menikmati keilmuan yang berkembang hingga saat ini. Itu di Timur Tengah juga seperti itu. Dulu kan ya banyak juga ya tokoh-tokoh ilmuwan yang difatwa sesat oleh rezim Mu'tazilah kan juga seperti itu kan misalnya begitu. Nah, ini maka dari itu sebenarnya tradisi perbedaan itu terbangun di mana saja di seluruh dunia, tetapi di Indonesia tradisi itu tidak terbangun dengan baik. Jadi saran saya kalau teman-teman belajar dengan sastra harus liar sebebas-bebasnya. Memikirkan sampai orang lain tidak pernah terpikirkan. Nah, seperti itu. Itu Mas Rangga. Mungkin Oke, tidak begitu menjawab, tetapi oke, itu respon yang kemudian bagi saya tidak ada batasan. oke, baik. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit karena kalau tadi Pak Rozil dari perspektif sejarah, karena pertanyaannya Mbak Lutfi tadi juga sejauh mana batasan ketika sastra harus menyampaikan apa namanya sejarah kan itu. Kalau dari sepemahaman saya tentang teori sastra ya memang kembali lagi bahwa hakikat sastra itu memang tidak terutama atau yang paling penting bukan untuk menyampaikan fakta sejarah, tapi dia memang dikhususkan untuk keindahan bahasa ya. Maka ada yang konsep hiperbola ya itu kan bagaimana bisa gitu kan bisa sebuah data sejarah disampaikan secara hiperbolis kan sudah tidak boleh kan itu ya. Artinya ada unsur emosi. Kalau kita bicara sastra, maka kembalikan pada hakikatnya bahwa sastra itu memang tentang keindahan bahasa, ya, mempermainkan kata-kata atau bahkan menjungkir balikkan fakta justru di situ, karena aspek estetikanya akan muncul ketika dia merusak kan gitu ya. Nah, ada teori sastra bahwa salah satunya adalah merusak bahasa, merusak data itu kan. eh, apa yang menjadi kekuatan sastra. Kalau tadi Mbak Lutfi menanyakan sebatas mana, ya memang tidak ada batasnya. Maka kan dalam konteks sastra teman-teman sudah paham semua ya ada lisensia poetika di mana seorang pengarang itu diberikan semacam lisensi untuk seliar-liarnya ya dalam mempermainkan bahasa untuk efek apa? Efek keindahan kan itu. Karena memang sastra pada awalnya pada dasarnya tidak untuk terutama menyampaikan fakta sejarah. Dia itu hanya salah satu jenis saja ya. Dan hanya salah satu jenis sastra ada yang berbackground sejarah. Tetapi bahwa hakikat sastra itu sendiri adalah keindahan ya. Keindahan itu atau estetika ya, estetika. Dan estetika itu salah satunya ya bisa dengan memutarbalikkan fakta dan data kan gitu ya. Kalau saya pernah baca cerpennya Trianto Triwikomo kalau nggak salah itu ya, menjungkir balikkan apa ya sejarah cerita sejarah tentang Pandawa dan siapa itu lawannya Pandawa itu Kurawa ya. Kalau sejarah yang mainstream itu kan yang jahat itu kan yang Kurawa ya. Tetapi di Nah, dalam cerpen itu di dalam cerpen itu dibalik yang jahat itu Pandawa kan itu dengan pemakluman-pemakluman logikanya penulis, saya sebagai pembaca kadang-kadang juga merasa terjebak. Iya bener juga ya. Kayak gini carane dalam perspektifnya cerpen itu ya, itu bisa menggiring kita memahami bahwa yang baik itu Kurawa gitu. Nah, disitulah aspek estetikanya muncul gitu ya. Aspek estetikanya muncul dan kayaknya itu tidak berlaku di dalam konteks sejarah kan itu. Itu haram kayaknya. Saya kira seperti itu, Mbak Lutfi ya. Jadi memang kalau di dalam sastra ya memang tidak dalam konteks menerjemahkan kembali terutama ya tentang fakta sejarah. Bahkan kalau kita teman-teman masih ingat ya tentang novel-novelnya Julius Verne ya Julius Verne itu kan menulis tentang apa 20.000 meter di bawah laut, em, menceritakan sebuah wahana yang bisa dia naiki melihat keindahan laut di bawah. Ternyata hari ini kita menemukan bahwa itu adalah kapal selam.
Bahkan ketika ditulis Julius Verne itu kapal selam belum ada. Lah sejauh itulah apa namanya imajinasi seorang pengarang bahkan eh, menjadi inspirasi hari ini apa namanya kapal selam itu wahana yang dulu digunakan oleh Julius Verne menceritakan bahwa bisa hidup di dalam laut pakai wahana yang namanya Nautilus namanya ya, dia menamakan wahana ya, tidak menyebut kapal selam, memang tidak ada konsep kapal selam saat itu. Ya, jadi memang sejauh itu imajinasi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya yang bisa saya tambahkan. Mungkin karena ini sudah cukup ya dan teman-teman ini kayaknya sudah makan bergizi sekali informasi dari Pak Rozir ini ya. Jadi mungkin penuh kepalanya ini ya. Jadi Gratis apa gak kan mau Ono kan? Wah, Makan makan bergizi gratis. gratis ini kan jadi program Oh iya, pemerintah ya. iya. Program pemerintah. Ini tidak gratis ini berbayar Zoom-nya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan Pak Rojil tadi tentang relasi sejarah dan apa sastra memang saling berkelindan, tetapi memang ada batasan-batasan yang membedakan keduanya. Karena kalau ingin melihat perbedaannya secara mencolok ya kembalikan ke hakikatnya tadi ya. Kalau kalau sastra kan hakikat utamanya adalah tentang keindahan estetika, tetapi kalau sejarah ya fakta dan data kan gitu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya garis bawahi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, Mas Rojil, Pak Rojil ini ya. Ya, Ya, mungkin ada closing statement ya yang bisa menyimpulkan dari semuanya nih, Pak Rojil. Sepatah dua kata gitu. ya, terima kasih Mas Rangga. Jadi tapi tepat sekali tadi Julius Verne tadi itu, jadi penemu kapal selam itu terinspirasi oleh karya itu. Nah, artinya eh, sastra itu kalau dikatakan sebagai hasil karya imajinasi, maka disitulah teman-teman semuanya, terutama anak-anak sastra, itu bisa berkreasi sebebas mungkin, seluas apapun, dan jangan pernah takut untuk kemudian salah, atau jangan pernah takut untuk kemudian, ini batasnya bagaimana, kalau nggak sesuai terus bagaimana. Tidak ada batasan seperti tadi saya sampaikan, dan juga apa yang disampaikan oleh Mas Rangga dalam perspektif sastra begitu ya, bahkan juga menjungkir balikkan dan lain sebagainya. Saat itu tidak ada konsep kapal selam gitu kan ya, tetapi kemudian orang bisa terinspirasi oleh karya tersebut. Saya rasa teman-teman ya, sejarah ini jadikanlah sebagai alat bantu saja, atau ilmu bantu untuk membuat setting, untuk membuat situasi, untuk memperkuat tokoh, untuk memperkuat narasi. Tetapi narasi itu sendiri adalah kreasi imajinasi teman-teman yang kemudian tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Karena imajinasi membuat kita itu akan pergi kemana saja. Kita membatasi imajinasi sama saja hal yang sia-sia begitu. Jadi terus kemudian berkarya terkait dengan karya sastra dan sejarah, karena keduanya saling menghidupi, keduanya saling berelasi, memiliki representasi dan interpretasi masing-masing yang bisa saling berkelindan atau berjalan bersama. Terima kasih Mas Rangga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya selama hampir 2 jam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya yakin bermanfaat sekali bahwa eh, dari aspek sastranya mungkin kalian sudah banyak mendapat dari saya. Dari aspek sejarahnya ini kan sesuatu yang baru ya. Kalau nanti memantik kalian untuk membaca lebih jauh tentang sejarah itu alhamdulillah sekali gitu ya. Nah, jadi memang sastra tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial termasuk sejarah. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam konteks kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sun ya bro. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bro. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.